Nah, Ustaz, langsung saja Ustaz, kan akhir-akhir ini isu filsafat kemudian mengemuka kembali, khususnya di kalangan milenial dalam hal ini filsuf-filsuf Stoa. Karena di Gramedia atau toko buku kita lihat bestseller itu banyak tentang filosofi teras dari Henry Manning-Piring, Meditation-nya Marcus Aurelius, ada juga Seneca. Nah, kenapa filsuf Stoa atau filosofi teras ini kemudian menjadi lebih booming dibandingkan filsafat-filsafat lainnya? Ya, jadi secara akademis ya, ada dua gelombang filsafat itu sebenarnya. Yang satu agak terlupakan, yang satu lagi digandrungi. Dan ironisnya, yang digandrungi justru filsafat yang mendapatkan kritikan pedas dari Karl Marx. Itu filsafat yang dalam tanda kutip kurang membumi. Jadi tradisi itu disebut tradisi filsafat yang sistematis, yang rumit, yang penuh dengan istilah-istilah teknis. Dan anehnya itu mendapatkan tempat yang sangat luas dari pemerhati filsafat. Sementara satu tradisi lain, yaitu tradisi filsafat sebagai as a way of life, itu kurang mendapatkan tekanan atau kurang mendapatkan perhatian yang memadai dari para pecinta atau pemerhati filsafat. Itu filsafat yang kemudian lebih bersifat membumi, filsafat yang dapat menyelesaikan problematika kehidupan sehari-hari, kayak seperti yang disebut tadi, Seneca, Marcus Aurelius. Mungkin karena filsafat itu tidak memberikan satu diskursus yang agak berat ya, agak menarik, dia lebih cenderung pada memberikan arah panduan kehidupan. Jadi dia seperti filsafat Cina lah, atau filsafat Timur yang lebih banyak mengarahkan kita untuk pengubahan perilaku, eksistensi diri dan sebagainya. Nah, itu ada dua tradisi besar di situ. Nah, alhamdulillah tradisi filsafat as a way of life sekarang mendapatkan momentumnya. Alhamdulillah, cuma ya tetap saja masih kurang populer dengan tradisi filsafat yang sistematis, yang sulit dan penuh dengan istilah-istilah teknis. Dari sisi historis, filsafat yang sebenarnya yang paling pertama tumbuh itu ya filsafat as a way of life itu, Tetapi pasca Immanuel Kant, filsafat itu sudah jadi sangat sistematis, sudah sangat jelimet, penuh istilah teknis, bahkan membingungkan. Tapi justru disenangi. Dan dunia akademis mengambil itu porsi yang banyak untuk filsafat itu. Penyusunan kurikulum juga ke situ. Kurikulum untuk filsafat as a way of life tidak. Saya lupa namanya, ada satu perguruan tinggi di Amerika itu memang sudah punya kurikulum khusus tentang filsafat as a way of life. Bahkan pada tingkat yang lebih spesifik, ada bentuk-bentuk pengajaran filsafat sebagai keterampilan, sebagai seni, untuk meningkatkan kekuatan kompetensi akademik anak-anak malah. Itu dirumuskan. Yang tidak berisi istilah-istilah teknis cukup ketat. Tapi itu memiliki signifikansi pada peningkatan akademik, daya akseptansi anak terhadap berbagai macam pelajaran yang rumit, seperti matematika, bahasa, dan sebagainya. Dan itu ada penelitiannya, penelitian khusus. Mungkin suatu waktu kita bisa lebih khusus membahas tentang filsafat dan anak-anak ya. Itu lebih menarik karena isinya itu adalah pengajaran filsafat sistematis, ada kurikulumnya untuk meningkatkan kompetisi akademik. Bayangkan saja kalau ini dipakai untuk diajarkan di sekolah-sekolah. Sistem pendidikan kita ya. Iya. Dan dia tidak mengambil sumber filosofis itu dari misalnya buku-buku kayak Plato, Aristotle, bukan, tapi dari cerita-cerita rakyat. Folklore. Ya, folklore. Itu dari situ anunya, kayak cerita kancil dan itu dari situ, tapi kemudian bisa diramu, bisa disari landasan filosofinya. Mungkin itu yang berlaku juga mungkin di negara-negara Skandinavia ya Ustaz? Iya, semua. Kebetulan itu tren baru sih, tren baru, termasuk baru ya. Termasuk baru. Ustaz, kalau memang kita kemudian mendudukkan filsafat menjadi as way of life atau bahkan kita masukkan dalam kurikulum, gimana nih misalnya dengan pandangan bahwa filsafat ini bahaya bagi agama? Jadi kedudukan filsafat bagi agama itu memang problematik ya. Problematiknya gini,
pada satu sisi filsafat mengajarkan kepada kita uh, peri kehidupan yang sangat kritis. Filsafat itu cair, dinamis, bahkan terkadang agak anti dengan segala macam dogma. Bagi filsafat, justru kecurigaan diletakkan pada hal-hal yang dianggap dogmatis itu diterobos gitu. Sementara agama biasanya mempertahankan yang seperti itu. Kalau bahasa orang preteksnya itu dipertahankan, dogma-dogma itu dipertahankan. Kita tidak usah bahas implikasi sosiologi agamanya, kenapa itu dipertahankan, atau bahkan implikasi ekonominya, tidak usah. Tapi pada tingkat tertentu ada dua lah pandangan tentang posisi filsafat terhadap agama itu. Satu sebagai pelayan, yang saya sebut adalah filsafat ideologis. Jadi filsafat fungsinya hanya untuk memberikan landasan rasional terhadap doktrin keagamaan. Itu menurut saya agak ideologis. Mungkin ini agak kontroversi, tapi ya begitulah. Sementara yang saat itu filsafat itu menjadi salah satu pisau analisis terhadap doktrin agama. Jadi ini bebas. Ini menjadi objek analisis. Ini mungkin yang agak disebut mencurigakan. Kalau yang satunya pelayan saja. Jadi misalnya Islam dalam doktrin ketuhannya mengakui Tuhan satu, maka filsafat datang untuk meneguhkan itu, bahwa memang betul secara rasional Tuhan itu satu. Jadi ini pelayan. Kalau yang satu enggak, dia bebas. Jadi dia bebas menganalisis. Kita tidak tahu apakah nyampe bahwa dia mengafirmasi Tuhan satu atau enggak. Itu posisinya. Kalau yang posisi kedua itu diakseptasi sama agama. Bahkan Imam Ghazali sebenarnya juga begitu. Cuma Imam Ghazali secara metodologis tidak sepakat bahwa itu diajarkan lebih awal. Hanya orang-orang khusus saja. Jadi Imam Ghazali sebenarnya tidak begitu mutlak menyalahkan filsafat dalam buku Tahafut al-Falasifah itu. Dia lebih berpikir bahwa sesungguhnya hal tersebut filsafat hanya bisa diajarkan pada orang-orang khusus. Tidak jadi kurikulum umum. Orang-orang khusus yang dimaksud ini? Yang sudah memiliki kemampuan akli yang bagus. Dia bukan pemula gitu ya. Itu saja sebenarnya. Dan Imam Ghazali agak kritis terhadap pendekatan filsafat peripatetik yang murni akal. Gitu. Itu aja yang dikritisi, bukan filsafat secara keseluruhan. Karena bagaimanapun juga kalau kita melihat struktur eksplanasi filsafat Imam Ghazali itu sangat platonis. Sangat platonis ya. Ada unsur platonisnya di situ. Dekat. Nah, Ustadz, mungkin kalau memang Islam dan filsafat ini sebenarnya tidak saling menyadakan ya, satu sama atau tidak bertentangan satu sama lain. Apa yang kemudian karakteristik filsafat Islam yang memang ini murni filsafat Islam, tidak ada di filsafat Yunani atau filsafat Barat? Karakteristik, ada dua lagi filsafat lah, jenisnya dikaitkan dengan agama. Jadi filsafat yang berorientasi religiusitas. Di sini posisi filsafat pasti sebagai pelayan, membantu. Kemudian ada filsafat yang cenderung lebih bebas, yang tidak bersifat religius, meskipun pada akhirnya dia mengafirmasi doktrin religiusitas. Ini agak bebas, ini nggak bantu doang, membantu saja. Nah, kita bahas yang posisi kedua saja, yang sebagai pembantu. Meskipun dianggap dalam tanda kutip ya, kalau orang mempelajari diskursus filsafat, terutama mungkin filsafatnya filsafat. Jadi memeta analisis filsafat, batang turing filsafat, kelihatannya yang kedua ini, yang dimana filsafat menjadi pelayan, itu bukan filsafat sebenarnya. Karena sebenarnya filsafat itu mengabdi pada satu doktrin tunggal. Dia tidak bebas, jadi dia terkunci dari awal. Jadi misalnya Tuhan itu satu dalam doktrin, maka filsafat harus ke situ. Nah, dia hanya bertugas untuk membuktikannya. Dia tidak berpretensi untuk kemudian melawan, mencari secara bebas dan melawan itu, membuat antitesa dan sebagainya. Nah, meskipun seperti itu ya, meskipun seperti itu dalam tradisi filsafat Persia misalnya, yang Iran, Islam, meskipun dianggap bukan filsafat, tidak sepenuhnya filsafat, tetapi
filsafat Islam di Iran itu berhasil menemukan beberapa gagasan yang berbeda yang belum pernah dalam tradisi filsafat sebelumnya. Misalnya filsafat hikmah muta'aliyah munasadra itu sudah sangat jelas beberapa doktrin yang tidak pernah ada sebelumnya. Kayak misalnya distingsi antara asalatul wujud dengan mahiyah. Ada problematika sebenarnya secara historis. Tapi Muqtada Mutahari itu menyimpulkan bahwa itu tidak pernah dibahas, didiskursuskan sebelumnya. Aristoteles juga enggak. Terus al-harakatul jauhariyah, dipegarkan substansi. Itu juga doktrin yang sifatnya hanya ada di filsafat Islam. Dalam logika ada tasawuf dan tasdik. Itu produk murni dari Al-Farabi. Itu jadi para filsuf Islam itu berhasil. Jadi ketika ada kata filsafat Islam, memang ada filsafat Islam itu. Bukan filsafat Islam yang menyontek atau menerjemahkan ulang tradisi filsafat Yunani. Tapi membuat hal yang baru. Ada novelty, ada novelty-nya. Bahkan di filsafat Iran mutaakhir, apa namanya itu, ada kan sudah tradisi filsafat post-Sadrayan itu, atau neo-Sadrayan, yang kemudian menarik jarak dari doktrin, beberapa doktrin di Mula Sadra. Misalnya asalatul wujud, asalatul mahiyah. Asalatul mahiyah itu lebih primer mahiyah dibanding wujud. Mula Sadra sebaliknya. Nah, ada kemudian yang kedua yang menyatakan bahwa dua-duanya primer. Oke, Ustaz. Saya mungkin tarik lebih jauh lagi karena Ustaz tadi sempat sebut Aristoteles. Ya, silakan. Aristoteles, Yunani sebagai awal mula diskursus filsafat. Kira-kira kan dalam buku Landasan Kerangka Berpikir Ilmiah dan Filosofis karya Arianto Ahmad, dia sebutkan di catatan kakinya Aristoteles itu sebagai salah satu nabi. Dia menyebutkan Aristoteles sebagai salah satu nabi yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Kan nabi kan ada 124.000. Kira-kira pandangan Ustadz tentang ada nggak filsuf yang sebenarnya dia seorang nabi tapi belum dikenal aja? Pertama, apa ya? Aristoteles nabi itu sebagai nabi. Itu problematis dalam ilmu hadis, dalam ilmu hadis. Meskipun ada hadisnya, tapi dianggap sebagai hadis para filsuf. Hadis para filsuf ya. Hadis para filsuf. Diceritakan seorang sahabat, kemudian melakukan perjalanan ke Yunani, kemudian dia melihat orang mondar-mandir dalam mengajar. Pulang, kemudian dia mencibiri perilaku itu, tapi Nabi kemudian mengatakan, jangan, karena itu salah satu dari Nabi Allah. Itu ada hadisnya memang, ada hadisnya. Walaupun cuma saya belum memiliki kapasitas, misalnya belum tahu apakah hadisnya itu sahih atau enggak ya. Kan ukuran akademik sahih itu hadis itu ya saya atau enggak. Baik dari sisi matan maupun sanad. Tapi ada hadis yang berkata seperti itu. Tapi itu cenderung disepakati oleh para filsuf. Makanya hadis para filsuf ya. Ustaz, kan ini tidak apa-apa bilang begitu. Tapi mungkin itu agak kontroversial, agak kontroversial. Bukan 124.000 banyak, ada satu riwayat 124.000, tapi banyak sebenarnya Nabi itu. Banyak. Sepanjang perjalanan sejarah itu banyak itu sebenarnya. Bahkan ada yang mengatakan lebih dari itu, 300.000 apa segala macam. Banyak. Ya sebagian pas kemungkinan ya. Tapi ini asumsi ya, bukan sebuah pernyataan yang didukung oleh bukti-bukti arkeologis, bukti-bukti teks dan sebagainya. Nggak tahu. Anggap angin lalu saja itu. Oke, Ustaz. Yunani sebagai sebuah poros dari filsafat Barat. Ada nggak literatur yang mungkin sempat Ustaz baca atau penelitian yang menyatakan bahwa sebelum Yunani sebenarnya ada tuh peredam filsafat? Ada pernah saya dapat peta penyebaran tradisi pemikiran manusia atau masuk dalamnya filsafat. Sebenarnya tradisi filsafat Yunani itu baru lah. Bahkan dalam beberapa riwayat tentang Plato itu justru menimba ilmu agama Hindu. Makanya ada konsep alam idea gitu. Ketika tinggal itu inspirasinya dari ketika Socrates wafat. Kalau bahasa psikologisnya Plato itu mengalami depresi. Ya, gitu ya? Kekasihnya wafat kan, wafat. Socrates wafat, Plato mengalami depresi berat. Akhirnya dia traveling
Kalau bahasa anak muda. Ya. Dia traveling, Healing ya. mencari healing ya, mencari penyembuh atas depresinya. Kemudian tibalah dia di anak benua India. Oke. Di situ dia belajar dengan para pendeta agama Hindu. Dan kemudian memodifikasi pengajaran kependetaan itu dalam filsafatnya, termasuk alam idea. Jadi sebenarnya para filsuf Yunani pun tahu bahwa ada tradisi-tradisi pemikiran yang tersembunyi di dunia timur. Dari sisi historis, dunia timur itu jauh lebih beradab dari sisi pemikiran dibanding barat. Yunani itu, jadi yang pertama itu tradisi kebudayaan Hindu ya, Persia Hindu. Iya. Kemudian Mesopotamia, itu anak benua Syria. Ya. Nama yang tidak pernah akan kita kenal lagi. Dulu ada kan, kalau Anda main game kan ada negara-negara yang sekarang tidak ada, tapi dulu ada. Itu kan ada. Itu kemudian ditarik garis, akhirnya sampai ke filsafat barat. Barat itu, termasuk Yunani. Meskipun ada dibagi dua, ada filsafat barat pra-Islam, ada filsafat barat setelah Islam. Nah, di situ. Jadi dari peta itu kita menyimpulkan bahwa sebenarnya ada tradisi itu. Ada tradisi pra-filsafat Yunani itu. Kesalahan besar dari buku-buku filsafat tidak mencantumkan itu, sehingga kita mengatakan bahwa tradisi besar pemikiran manusia dimulai dari barat. Ada buku, tapi saya lupa judulnya apa, yang dikarang oleh adik dari pemimpin spiritual Iran sekarang, Ayatollah Said Ali Khamenei. Yang berbicara tentang sejarah itu. Jadi sebelum Yunani. Filsafat Persia itu jauh lebih dulu dibanding filsafat Yunani. Mau Sokrates atau apapun, itu lebih tua, namanya Mani. Itu di situ tradisi filsafat Persia. Cuma tidak pernah diungkap, tidak ada penelitian, saya tidak tahu ya kepentingan apa di baliknya itu. Tapi kalau mau jujur, tradisi pemikiran Timur itu, kebijaksanaan Timur itu jauh lebih mendahului dibanding filsafat Yunani. Itu. Tapi sekali lagi, ini tidak dalam kerangka untuk merivalitaskan. Tapi kita sebagai pembelajar filsafat mengambil hikmah aja, mengumpulkan yang konstruktif untuk kita bisa pakai. Oke, Ustaz. Nah, kalau berbicara tentang filsafat Timur, saya kaitkan dengan Indonesia. Ada tidak bukti yang menyatakan bahwa ada tuh juga filsafat Nusantara? Saya ini termasuk berusaha menginisiasi beberapa penelitian untuk menemukan tradisi filsafat lokal itu. Tergantung sih bagaimana cara kita memandang filsafat. Kalau filsafat as a way of life banyak di kita, di Kajang ada as a way of life itu berupa sistem nilai yang memberikan kepada kita petunjuk untuk menjalani kehidupan. Itu banyak tersebar. Filsafat menjadi sangat luas. Budaya juga masuk sebagai filsafat, sistem nilainya. Nah, bagusnya ini tantangan lah buat para pembelajar filsafat. Kurikulum pengajaran filsafat itu harus ada satu kurikulum eksperimen filsafat. Yaitu misalnya kita bikin paket filsafat, ya ontologi, epis dan sebagainya. Setelah itu kita melakukan penelitian research ke sebuah daerah yang kita anggap masih unik. Riset filosofi namanya, metodologinya ada. Itu tinggal kita melakukan wawancara kepada tokoh-tokoh masyarakat di sana dan sebagainya. Saya maunya sih dulu Baduy, terus Kajang, itu pasti ada. Tidak mungkin tidak ada. Nanti kita sadur, semoga saja kita menemukan novelty, dalam tanda kutip, filsafat made in lokal. Nanti kita tinggal kasih nama. Studi doktoral kan kalau sudah nemukan novelty kasih nama. Sementara ada baru. Tapi sayangnya belum ada penelitian tentang itu. Waktu seminar Hari Filsafat Sedunia, saya dipanel dengan guru kita semua, yaitu Pak Kasimatan. Saya mengusulkan filsafat yang empiris itu memadukan pendekatan filosofi yang rasional dengan pendekatan sains yang empiris. Itu ada tahap-tahap penelitiannya. Semoga saja kita bisa menemukan inspirasi filosofis, bahkan mungkin gagasan filosofi baru. Nah, Ustaz, mungkin ada tidak sesuatu yang menurut Ustaz penting tapi belum saya tanyakan sebagai penutup kira-kira? Tapi ini mungkin agak subjektif. Nggak apa-apa ya? Saya berusaha objektif, tapi kayaknya
Saya tidak bisa kalau sepenuhnya objektif. Ya. Dalam pembelajaran filsafat, sebenarnya yang dipertajam kalau bahasa kita pakai bahasa agak longgar, dipertajam bukan hanya kualitas atau kemampuan rasio kita, tapi pada saat yang sama filsafat pada dasarnya harusnya menguatkan dimensi yang lebih dalam dari rasio kita itu. Kalau bahasa agama ruh lah. Jadi saya sepakat dengan Plato, mungkin saya Platonis ya. Meskipun pada sisi lain saya Aristotelian. Jadi belajar filsafat harus diiringi dengan penyucian diri. Kenapa penyucian diri harus masuk? Karena implikasinya pada masyarakat. Orang yang suci itu akan menjunjung tinggi kebaikan, baik kebaikan individual maupun kebaikan kolektif atau sosial. Insya Allah hasilnya di masyarakat itu akan konstruktif dibanding tadi asketis yang cenderung untuk anti kemapanan, dalam pengertian bukan dengan kekuasaan zalim tapi semua. Generasi muda sekarang itu tidak boleh misalnya belajar filsafat mati-matian tapi sholatnya hilang, baca Qur'annya ditinggal, harus jalan beriringan. Itu mungkin posisi saya selaku, saya bukan filsuf ya. Kalau menurut The Mandarin, sekali lagi saya bukan filsuf ini. Saya sosiolog. Saya sosiolog. Jadi nanti perkenalannya bukan filsuf, sosiolog. Karena marah Mandarin itu, marah mereka. Saya kapan kau disebut filsuf gitu kan? Marah mereka kan. Nah, jadi harusnya berfilsafat begitu. Kedua, filsafat sebenarnya itu harus dekat dengan sains. Karena dengan sainsnya kita bisa mengubah dunia. Para filsuf itu bisa menyumbangkan ide-ide besarnya pada pengembangan sains. Usahakan gitu ya, belajar filsafat. Itu dibarengi dengan peningkatan kompetensi akademik. Berbanding lurus belajar filsafat dengan IPK tinggi gitu. Dan yang ketiga, sering-seringlah turun ke bawah. Melihat dalam tanda kutip jeritan rakyat itu. Jadi filsafat itu bisa 3 arah. Ke diri, ke Tuhan, ke masyarakat. Insya Allah filsafat akan sangat konstruktif buat kehidupan dan tidak menjadi pelayan bagi kepemimpinan yang zalim gitu. Yang seperti apa tadi quote itu. Oke, saya pikir itu saja pesannya.